Baik. Kemudian adakah sebetulnya survei internal yang dilakukan oleh Timnas Amin untuk mengetahui atau mengevaluasi secara internal begitu, Pak Dirman, untuk membandingkan dengan hasil-hasil survei yang dilakukan oleh pihak eksternal lain? Tentu saja kita punya kajian-kajian internal, bukan hanya survei tapi juga triangulasi melihat keseluruhan. Tapi namanya survei internal kan tidak untuk dipublikasikan, tapi lebih sebagai bekal untuk menata strategi ke depan. Dan alhamdulillah apa-apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga eksternal itu konsisten dengan apa yang kami dapatkan, karena memang trennya itu tren membaik. Dan seperti Pak Anies katakan tadi di depan, bahwa gelora perubahan, gelora ingin perubahan itu ada di mana-mana. Saya ini berbulan-bulan berkeliling dan hampir tiap hari sekarang ketemu di terminal, ketemu di restoran, ketemu di hotel, ketemu di penginapan, itu orang datang menyalami dengan confident, Pak salam amin, Pak kami berdoa, Pak kami ingin perubahan. Itu di berbagai lapisan, di stasiun kereta, di terminal-terminal bis itu mengatakan begitu. Jadi artinya apa? Gelora perubahan itu keberanian dan mengekspresikan niat perubahan makin kuat. Dan itu saya kira konsisten dengan teman-teman survei dari teman-teman yang dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan akhirnya menangkap ada tren naiknya perolehan suara dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kemudian tentu saja kita syukuri gerak relawan seluruhnya terus aktif di lapangan, gerak partai-partai dengan segala macam cara kampanyenya. Dahulu gambar itu sangat terbatas, sekarang gambar di mana-mana dipasang oleh para relawan. Kemudian inisiatif-inisiatif seperti pawai kendaraan, touring itu muncul di mana-mana. Jadi ini semua adalah satu bagian dari makin semaraknya sambutan untuk perubahan. Dan sekali lagi kita syukuri sebagai satu progres, satu respon dari masyarakat yang ingin menyongsong perubahan bersama Pak Anies dan Pak Muhaimin. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Arya. Mas Arya, kalau begitu apakah perubahan peta elektabilitas itu masih terbuka sebetulnya sejauh ini? Baik, saya Mas kira Arya? kemungkinan untuk situasi yang berubah dari sisi peta elektoral itu masih sangat terbuka, ya. Dan apakah juga Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran atau 1 putaran, dua-duanya juga sangat terbuka kemungkinannya, karena tentu dalam waktu yang relatif singkat ini tentu momentum-momentum pasti akan terjadi, ya. Tentu salah satu momentumnya tentu bisa jadi terbentuk dalam debat misalnya, ya. Atau misalnya yang tadi disampaikan Pak Dirman, momentumnya juga bisa terjadi kalau ada kandidat lain yang berbuat kesalahan misalnya. Jadi sekarang situasi saya kira masih cukup dinamis dan terbuka banyak kemungkinan-kemungkinan, ya. Oke. Dan kalau kita lihat misalnya dalam 1 tahun terakhir itu kan fluktuasinya itu sangat cepat terjadi gitu, ya. Ada kandidat yang selalu berada di nomor 1, tiba-tiba drop ke bawah, nomor 2 dan seterusnya. Ada yang berada di nomor 2 kemudian naik ke nomor 1 gitu, ya. Ada yang nomor 3 naik ke nomor 2 dan 1. Semuanya bisa terjadi dengan cepat gitu, ya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 40 hari ke depan, ya. Tapi paling tidak kita melihat dan kita menyampaikan di rilis bahwa kemungkinan untuk 2 putaran terbuka, kemungkinan untuk 1 putaran terbuka, dan salah satu faktor yang menentukannya tentu saya kira adalah debat gitu. Oke, adakah pembagian zona ataupun wilayah yang sudah sangat mengakar begitu untuk dikuasai oleh salah satu paslon saja? Saya kira juga kalau data ini menunjukkan tidak ada, ya. Semuanya masih sangat fluid gitu, ya. Misalnya tadi contohnya saya ambil di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu basis tradisionalnya PDI Perjuangan yang diharapkan bisa menyumbang paling tidak 60-70% suara bagi Pak Ganjar. Tetapi di survei ini hanya 43,5% yang menyumbang suara bagi Pak Ganjar misalnya. Misalnya juga di Jawa Tengah juga itu juga akan terbelah dua gitu, ya, dan segala macam. Jadi daerah-daerah zona-zona itu sekarang itu bisa saja berubah dengan cepat dan bisa saja tidak menunjukkan situasi-situasi yang terjadi di masa lalu. Misalnya zona ini mungkin akan lebih dekat ke pasangan tertentu, dia bisa berubah dengan cepat gitu, ya. Karena perubahan-perubahan dinamika-dinamika itu bisa saja datang dengan cepat gitu.
Oke, perubahan peta elektabilitas masih terbuka, masih mungkin terjadi, tergantung bagaimana momentumnya begitu ya dikelola oleh masing-masing paslon untuk bagaimana juga mempersiapkan 3 debat yang berikutnya. Ternyata debat ini memang mempengaruhi terhadap hasil survei. Terima kasih Mas Arya dari CSIS Terima dan kasih. juga Pak Dirman dari Timnas Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.